Biasa-biasa saja, saya standar. It's not okay menurut Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu berkata-kata kepada pribadi demi pribadi Tuhan. Apa yang menjadi mimpi mereka, apa yang menjadi satu desire, keinginan dalam hati mereka. Tuhan katakan, aku bisa berikan kepadamu. Asal kau mau duduk diam, mendengar apa yang ingin kukatakan kepadamu di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap yang datang hari ini tidak akan sama lagi pada saat mereka pulang. Sebab mereka akan membawa satu pengharapan baru. Mereka akan membawa satu pemikiran transformasi yang baru. Mereka akan menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan. Apakah Tuhan, apa yang Tuhan ingin taruh dalam hati masing-masing di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Kau urapi hamba-Mu Joshua Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu pada pagi hari ini. Biar Kau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, lampunya boleh dinyalakan biar saya tidak terbang-terbang. Ya. Gambarnya yang pertama ya, kalau nggak salah ada kapal selam ya. Is it? Adakah? Sebelum ya. Oke, seharusnya ada gambar kapal selam, bukan pempek ya. Yang lapar ketahuan, kayaknya beda, responnya beda kan. Oh, kapal selam. Nah, ini banyak orang suka menghabiskan uang untuk satu pengalaman eksklusif ya. Jadi mau jadi beda sama orang lain. Suara saya kayak robot barusan. Mau jadi beda sama orang lain. Tahu ya, ada yang pernah baca berita dalam beberapa hari ini ya. Ada orang yang mau unik, beda, spesial, eksklusif, spesial pakai telur bebeknya 4 ya. Bayar makanan mulu yang ketahuan. Ini bayar sekitar 3,8 miliar per orang untuk menyelam di kedalaman laut. Bukan hati yang terdalam. Melihat bangkai atau reruntuhan kapal Titanic dengan kapal bikinan salah satu ekspedisi ya, tourism. Masalahnya kapalnya nggak muncul kembali ke permukaan, itu masalahnya ya. Gitu kan, orang gitu ya, gampang mulai sesuatu gampang, nih masalahnya ujungnya dia nggak naik lagi, itu yang jadi masalah. Ya diduga meledak karena tekanan kedalaman air, lalu semua orang meninggal harusnya ya, ketemu tailnya apa ya, bagian belakangnya dari kapal segala macam ya. Udah nggak ada belakang, nggak ada depan, pasti ambiar lah ya. Nah, ekstrim tourism tuh jadi populer. Manusia senang kalau eksklusif, beda sama orang lain. Padahal kenapa nggak kita ekstrim faith? Ekstrimnya tourism. Iya, bagian iman nggak usah ekstrim lah, sedang-sedang aja lah ya. Iyalah, kalau zamannya lagi liburan lah, nggak usah ibadah gitu ya. Jangan ekstrim-ekstrim banget ya, yang sedang-sedang lah. Nah, kita bisa loh tetap eksklusif, beda sama orang lain kok. Misalnya kalau orang lain ke gerejanya cuma Natal, bahkan Paskah aja enggak, kita bisa beda loh. Kita bisa eksklusif loh, nggak usah bayar 3,8 miliar. Kita bisa ke gereja setiap minggu tidak bolong. Itu beda sama orang lain, ya kan? Kita bisa datang hadir di sini, nggak sekedar online, itu juga beda sama orang lain. Extreme faith, bukan sekedar extreme tourism. Jangan tanggung-tanggung, ya kan? Jangan setengah-setengah. Kita bisa kok beda, bisa eksklusif. Kalau orang lain mungkin dikit-dikit marah, dikit-dikit kalau ya tersinggung, dikit-dikit ngegas kalau kata orang ya. Nah, kita bisa kok beda, kita bisa sabar. Kita bisa sabar walaupun kebanyakan orang lagi nggak sabar. Kita bisa beda kok. Kita bisa tetap percaya kepada Tuhan walaupun ya keadaan apapun, nggak usah ikut-ikutan orang lain yang dikit-dikit mungkin kecewa sama Tuhan. Kita nggak masuk surga kan urusan pribadi ya, jadi nggak ramean ya. Kita bisa kok, respon kita berbeda walaupun bisnis ada masalah. Mukanya jangan tegang dong, nanti saya jadi ketegang di depan gitu. Ya, dan kita bisa kok nggak nyalahin Tuhan, nggak kecewa sama Tuhan,
Walaupun mungkin satu dunia kena corona, ya satu dunia mungkin ngalamin kesulitan karena corona, tapi kita bisa kok, kalau orang lain nyalahin Tuhan, kita bisa beda kok. Kita nggak nyalahin Tuhan. Nah, yang bikin virusnya bukan Tuhan. Gitu ya. Kadang-kadang kita nyalahin keadaan, padahal yang bikin keadaan kita juga, ya kan? Kita nggak nyalahin keadaan dan situasi, padahal yang ambil keputusan kita juga. Nah, ini kita bisa beda kok. Kita bisa sabar hadapin proses kehidupan kita walau orang lain ambil jalan pintas, ya. Tema kali ini bukan PMP Kapal Selam, tapi adalah suffering produce endurance. Ya, benar ya. Jadi, waduh, khotbahnya ada kata-kata penderitaan, langsung semua mata tertunduk. Konannya gawat. Penderitaan yang kita alami, asal kita sikapi dengan baik, ternyata bisa menghasilkan daya tahan. Itu kata firman Tuhan. Menjadikan kita pribadi yang kuat, yang menyelesaikan apapun yang kita mulai. Kita jadi pribadi yang bisa terus berlari sampai garis finish. Kapal selam tadi tidak tahan tekanan meledak. Tapi anak-anak Tuhan yang mau hadapi tekanan kehidupan dengan tetap mengucap syukur dan jalani iman percaya kepada Tuhan, maka akan menghasilkan daya tahan, menghasilkan pribadi yang kuat, bahkan dewasa rohani. Kalau saya kutip dari ayat firman Tuhan yang mau kita bahas sampai akhirnya hari ini, ayatnya cuma sedikit sekali, cuman ya dari berbagai macam angle. Di Romans 5 dari ayat 3 dan 4, kita baca bareng-bareng ya. Coba 3, 4. Dan lebih dari itu, kita pun gembira di dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi tekun, dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Pokoknya penderitaan itu mestinya enak, gunanya, ujungnya mantep ya. Cuman di tengah-tengahnya memang nggak enak ya. Jalanin aja terus, jangan stay di sana. Makanya Raja Daud kan bilang, "Though I walk through the valley." Dia walk, bukan "though I stay in the valley." Dia bukan ketika saya berdiam, nongkrong, tiduran di dalam lembah kekelaman. Ketika saya melalui, berjalan, lewatin aja. Ya, jangan di situ, jangan lama-lama di situ. Namanya lembah kekelaman, ngapain dilamain ya? Semua dari kita mau menjadi pribadi yang kuat, yang tahan uji, yang terbukti keluar sebagai pribadi yang tahan uji. Kita semua mau. Tapi banyak sekali orang yang ketika penderitaan itu datang, ketika proses itu datang, kita malah kabur. Kita malah skip, kita malah tolak, kita malah ngejauh. Kita nggak sikapi dengan melihat dari perspektif kita, harusnya tuh bisa bergembira dari proses itu. Gembira kenapa? Karena kita tahu ujungnya pasti baik. Gembira kenapa? Kita tahu ada sesuatu yang dibentuk di diri kita. Keadaan-keadaan yang terjadi itu kan mungkin ada hal-hal yang terjadi, tapi kita bisa dibentuk menjadi lebih baik kalau kita mau putuskan hal itu terjadi di hidup kita. Bahwa proses gak enak itu membuat kita jadi pribadi yang berkualitas. Seperti kapal selam yang meledak barusan. Karena kapal selam itu terbukti tidak tahan uji, makanya meledak. Iya. Kalau secara hukum ternyata katanya kalau di Amerika, kalau di perairan internasional apa boleh lah, maksudnya nggak perlu uji coba segala macam. Ya, makanya kalau nggak tahan uji bahaya, mesti diuji dulu ya. Akhirnya mengakibatkan kematian, dan sesuatu yang tidak lolos uji seringkali melukai, seringkali menghancurkan, mengakibatkan kerusakan. Makanya kita harus jadi pribadi, jadi manusia yang tahan uji, jadi pribadi yang ada kualitasnya. Nah, kita bisa belajar dari hal ini bahwa kalau manusia seringkali nggak mau sabar ketika menghadapi proses, maka kita bisa jadi pribadi yang nggak tahan uji, pribadi yang nggak berkualitas. Dari luar sih packagingnya oke, tapi dalamnya ya. Dari luar kayaknya oke, tapi tiba-tiba pas dicoba tenggelam, meledak karena tekanan. Dari luar secara fisik udah bagus packagingnya, tetapi ternyata ketika ngadepin masalah goyang. Ketika ngambil di hadapan dengan sesuatu yang panik, tegang, pusing, salah ambil keputusan. Dan mungkin cara komentarnya, gayanya, responnya salah karena mungkin nggak tahan sama tekanan. Nah, packagingnya doang yang oke, tetapi ternyata attitude-nya nggak bagus. Jadi, mari ketika kita hadapi proses itu, kita alami penderitaan, jangan cuma jurusnya tuh menjauh, jurusnya tuh kabur. Jangan, jurusnya jangan itu aja, nanti nggak jadi loh, barang setengah jadi ya.
Mari kita belajar gembira dalam penderitaan, ya. Karena kita mau menjadi pribadi yang tahan uji, bukan cuma idenya sih bagus, tapi pas lagi realisasi juga harus bagus. Ya, kualitasnya juga bagus. Bukan hanya luarnya bagus, tapi dalamnya bagus. Kita baca firman Tuhan di Romans 5. Ya, betul yang itu. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Ya, jadi kita bisa bergembira, bersukacita walaupun kita menghadapi masalah dan cobaan dan tantangan. Karena kita tahu hal-hal itu yang gak enak itu mengembangkan satu endurance. Kita bisa kok tetap gembira, tetap senyumin aja kalau kata orang. Ya, tetap senyumin aja, tetap gembira aja. Walau ketika kita lagi alamin masalah, walau alami pencobaan, karena kita tahu bahwa setiap proses yang datang kita belajar perspektif yang baru. Karena semua hal yang gak enak, kalau kita perspektifnya udah gembira, udah tahu ini bakal ujungnya enak, kita ngejalaninnya lebih cepat jalannya. Do I walk through the valley? Jangan diam-diam lama di situ mengeluh, morning no, jalan terus. Kata David, kata Raja Daud gimana? Do I walk through the valley? Waktu saya jalan melalui lembah kekelaman, ayo jalan. Jalan itu, jangan diam di tempat. Kalau kita bisa, hal-hal itu kita bisa terima dan kita benar-benar kembangkan, itu bisa membantu kita bukan menjadi pribadi yang lembek ya. Dikit-dikit stres, depresi. Zaman sekarang terkenal banget ya, generasi millennials, apalagi Alpha, Z. Nah, itu dikit-dikit ternyata stres dan depresi. Yang anak muda enggak, ya, enak aja. Ya, dikit-dikit katanya nggak kuat. Katanya dia bilang malah strawberry generation lagi, bukan durian generation ya. Tetapi pribadi yang kuat di mata Tuhan, pribadi yang tahan uji sama apapun yang boleh datang. Coba di setel videonya bisa nggak? Atau di nextnya bisa nyala nggak kalau langsung next itu? Udah dimasukin sih. Ada video gitu. Videonya tuh anaknya tuh autism dan menderita dispraksia. Nah, dispraksia tuh kayak apa sih? Dispraksia tuh dia tuh sering nabrak orang, terus nggak bisa lompat, ya, terus nggak bisa nulis, nggak bisa buka tutup kancing. Kalau saya karena kegemukan ya, tapi kalau dia memang karena nggak bisa, ya kan? Kalau ini kan memang kayaknya mesti tahan napas gitu ya, beda. Oke. What is this? Simon, think of a playing card. Got it. What is it? You don't mess around, do you? 7 of diamonds. Wrong. Sometimes everything is not quite as it seems. Watch. The black hole. A journey that begins where everything ends. I'd like to bring you on my journey. I've learned that having autism is not a disability, it's an ability. When I was younger, I was unable to interact with people. I felt a bit empty, incomplete. I felt invisible. That was good, wasn't it? After discovering magic, my life changed. It was like a light switch coming on inside my head. I found a way to interact with people through my magic. No way the milk's not in there. It is, you know. Magic is my universe, and my life is now whole. It is great, isn't it? Hey, brilliant. Really good. I have a notepad here, and written on each page are some of my favorite sweets. Have a look and see.
Yeah. Please, say stop. Stop. Could you please call out the treat you've stopped on? Jelly beans. Jelly beans. Earlier, I left a special gift for you. Could you please remove the lid and reveal the gift inside? Sure. Oh, no. Oh my God. How did he do that? Wow. Now, Simon, before you eat the sweets, I'd like you to guess how many jelly beans are inside the jar. Okay, got it. What is it? Slow here. 2,500. 2,500. Would you be impressed if I told you that you've guessed right? Yeah. That's impossible, isn't it? Literally impossible. Could you please remove the lid and read the note I placed inside before the show? What? That is amazing. Oh my God. That is amazing. Bless him. Wow. That's unbelievable. Earlier, I asked you to think of a playing card. Could you please remind everyone what that card was? 7 of diamonds. 7 of diamonds. Could you please remove the 1 face down card? Yep. Got it. Please show it to everyone. Here we go. Thank you. You with the sun. Don't be discouraged, though I realize Oh, look what it means to him. it's hard to take courage. God, A world full of people oh, God. can lose sight of it all. And the darkness inside you can make you feel so small. Why am I crying? Why am I crying? Katanya autism, katanya dispeksia. Thank you. Tapi ketika orang puji dia ternyata bukan hanya bisa ngelakuin hal itu, dia bisa lompat-lompat lagi. Katanya nggak bisa lompat-lompat. Nah ini orang yang nggak nyerah ya. Katanya bisa nabrak orang, nggak bisa lompat. Katanya nggak bisa nulis, ditulis. Katanya nggak bisa buka tutup kancing, dia bisa lakuin itu semua. Katanya nggak bisa ngomong, dia malah perform. Katanya nggak bisa interaksi di atas panggung. Nah ini seringkali kita nyerah sama titik di mana kita berada. Padahal cerita kita masih panjang. Itu keadaan kondisi kita sekarang itu not the end of the story. Itu bukan akhir dari cerita kita yang masih panjang. Apalagi cerita kita di mata Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di Roma 5:3. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Ya, jadi judulnya tuh dari ayat suffering produce endurance. Mungkin kalau orang biasa umur segitu takut dia ketemu Simon. Kalau dia udah ngalahin diri sendiri, nyopot kancing aja susah, jelly bean tulis 2.500 aja susah, semua ngomong aja susah. Ya iyalah Simon siapa sih, dia pikir lebih susah ngadepin diri dia. Nah kesulitan itu malah menjadi nilai lebih. Kalau anak kecil lain itu Simon Cowell gitu ya, biasanya galak gitu, takut duluan boro-boro, jadi bersulap riang aja dia. Nah penderitaan itu menghasilkan endurance atau menghasilkan daya tahan. Endurance itu dalam artinya kalau secara definition itu the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Bahasa Inggrisnya pakai bahasa Indonesianya aja ya. Sebuah kenyataan atau kuasa untuk bertahan dalam keadaan atau situasi yang nggak enak.
Jadi kalau lagi situasinya nggak enak, kita bertahan itu ya ciri-cirinya itu endurance ya. Atau situasinya tuh ada proses kehidupan yang sulit, tapi kita tetap jalan terus tanpa menyerah. Itu endurance. Perlombaan atau kompetisi olahraga lainnya yang biasanya menempuh jarak jauh atau membutuhkan stamina fisik yang kuat. Jadi jalan terus, lari terus, ayo maju terus. Jangan dikit-dikit terluka, lemah, kecewa, lunglai, lemah lunglai. Jangan. Justru penderitaan, justru keadaan yang gak enak, justru keadaan yang bikin kita teriak, nangis. Seringkali proses itu yang bikin kita menjadi pribadi, bukan pribadi yang lembek, tapi menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang punya daya tahan, pribadi yang gak mudah menyerah, pribadi yang walaupun gak bisa lompat, akhirnya lompat, pribadi yang gak bisa ngomong, ternyata perform, pribadi yang katanya mungkin IQ-nya rendah, tapi ternyata bisa melakukan banyak hal yang orang lainnya IQ-nya tinggi masih bingung gimana caranya. Endurance itu bisa menyelesaikan pertandingan kehidupan ini sampai pada akhirnya, nggak berhenti di tengah. Seringkali kita berhenti di tengah ya, baru belajar gitar 2 tahun, udah nggak. Baru belajar drum 5 tahun, udah berisik. Baru hal sedikit, baru belajar masak baru setahun, tiba-tiba udah nggak bakat. Seringkali kita suka berhenti tengah jalan. Apalagi baca kitab ya, Kejadian semangat, Keluaran semangat, Imamat berhenti sudah, Bilangan sudah baik, sampai ketemu 10 tahun kemudian, ya kan? Tiba-tiba sok wahyu, ya, hashtag yang sok wahyu, ya kan? Tiba-tiba sok wahyu, orang tengah-tengah di skip lu, tiba-tiba katanya udah mau rapture, gimana? Ya kan? Justru seringkali hal-hal yang gak enak yang kita alami itu yang membangun stamina kita tuh tetap kuat dan tetap hebat di tengah orang-orang lagi pada liburan. Kita beribadah, oh staminanya kuat, iya kok. Gantian nanti pas mereka datang kita nih, pas dendam. Justru kita harus belajar bergembira di dalamnya. Ya, jadi bergembira itu firman Tuhan tadi. Karena ada daya tahan dihasilkan, ada pribadi yang kuat nanti dihasilkan. Ada satu kesetiaan, semangat pantang menyerah yang menyelesaikan pertandingan itu dilatih. Ada satu ketekunan. Tekun itu bagus ya, setia itu datang nih, ibadah. Tekun itu sambil ibadah nyatet, sambil ibadah datang on time, sambil ibadah matanya terarah ke depan, bukan yang tiba-tiba ada. Kalau zaman sekarang kan tiba-tiba belajar online lagi, sambil ibadah ada, tanggung lagi nanti biar sampai di rumah udah nyampe barangnya, kan kacau nih ya. Zaman sekarang gitu ya, katanya bukan di sini tadi. Nah, kalau setia itu sebatas hadir, tapi kalau tekun itu ada kedalaman partisipasinya, ada kehadirannya, ada keterlibatannya. Jadi bukan zombie mode, bukan kayak setengah hati, tapi tekun itu tetap ibadah walau apapun yang terjadi. Tetap pelayanan walaupun mungkin teman-teman kita udah kiri kanan udah mulai berhenti pelayanan. Kebetulan mama saya nggak hadir hari ini, ya kan? Biasanya kalau yang hadir di Omo, enggak, jarang. Enggak beneran. Tapi dia itu pernah satu tempat ibadah baru dibuka, dia penginjilan di pasar-pasar, lalu pelayan Tuhan di sana itu satu persatu dari penginjilan dia, sampai kalau nggak salah 2 generasi ketua atau gembala di sana itu juga bertobat dari agama Buddha, itu juga dari dia. Dan sampai semua gembala dan semua pelayan Tuhan itu meninggal semua, akhirnya tinggal satu-satunya dia hidup. Akhirnya dia bilang, kayaknya mama nggak bisa pelayan lagi, semua masih muda-muda banget katanya. Ya udahlah, kalau udah puluhan tahun gitu gimana lagi. Soalnya saya kebetulan nganterinnya kenyang juga ya, Rabu, Jumat, Minggu, pokoknya setiap hari nih pelayanan kenyang juga, kita nganterin jemput. Ya udah kalau gitu terserah, udah, karena udah banyak banget, usianya hampir 70 tahun gitu lah ya. Nah itu, nah kita lihat, walaupun temannya sudah nggak ada, tetap pelayanan. Walaupun udah meninggal, tetap pelayanan. Bener-bener habis semua, satu gereja, satu pun nggak ada, tetap pelayanan. Saya lihatin nih setahun, 2 tahun, saya yang heran, mau lihat siapa sih, tetap pelayanan. Datang pagi, pulang malam, gitu juga bingung yang ngantar jemput. Emang ada siapa? Anak muda banget lagi, lebih muda dari saya lagi. Itu yang bingung, iya anak gitu banget gitu kan. Tapi dia tetap semangat. Itu salah satu contoh teladan. Mungkin karena dia nggak datang hari ini untuk diomongin kemungkinannya. Nah kalau nggak nanti dia pulang jalannya menapaknya agak ringan. Takutnya bahaya ke depannya. Ya, jadi saya kasih aplaus bagi saudara yang setia beribadah selama ini di tengah zaman yang mulai milih game daripada ibadah, milih drama seri dibanding ibadah. Satu pribadi yang kuat, dasar yang kuat, motivasi yang baik ketika kita beribadah bukan karena ikut-ikutan.
Weh, temen lagi kemana ikut? Bukan ikut-ikutan lo, ibadah lo. Emang ke mall, ibadah. Kalau kita bisa plus ke mall itu bonus namanya ya. Tapi memang satu ketulusan mau datang kepada Tuhan dan memberi segalanya dari hidup kita kepada Tuhan, bukan karena kita mau ke mall, bukan. Jadi satu dasar yang kuat ketika kita melayani Tuhan karena kita mau beri hidup bagi Tuhan, bukan karena senang pelayanan ketemu teman-teman. Lah kalau temannya udah gak pelayanan tadi gimana? Tapi kalau dasar kita pelayanan kasih hidup buat Tuhan, Tuhannya nggak kemana-mana. Walaupun temennya mau kemana-mana, Tuhannya nggak kemana-mana. Dan Tuhan sudah pilih kamu untuk membangun bait Allah di tempat itu. Kita harus putuskan, kita dan seisi rumah kita akan melayani Tuhan no matter what. Nah kita bisa jadi beda kok, bisa jadi eksklusif kok, bisa jadi special kok. Nggak usah keluarin 3,8 miliar kok. Bisa kok, kita bisa beda. Kita bisa tekun beribadah di tengah zaman orang yang malas ibadah. Kita bisa tetap tekun pelayanan di tengah zaman manusia yang mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Endurance itu dalam bahasa aslinya hupomone, ya. Mulai nih. Wah, mulai nih mata-mata nih. Yang juga berarti ada sisi lain yang berarti cheerful endurance. Jadi bukan hanya bertahan, tapi senyum, guys. Ya, cheerful endurance. Kalau kamu nggak cheerful, kamu yang nggak diomongin itu di Bible bukannya gitu. Cheerful endurance. Jadi ketika bertahan bukan gue diemin aja nih. Wantepin aja nih. Tar. Enggak gitu ya. Jadi cheerful endurance, ada senyumnya, ada semangatnya, ada gembiranya walaupun nggak enak. Walaupun pasanganmu nggak enak ini nih sikonnya, senyum, sukacita. Jadi penderitaan yang kita alami bisa membentuk kita jadi pribadi yang baik, kuat, bisa pribadi yang tetap tersenyum gembira walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan gak enak, walaupun situasi menyedihkan. Tetapi kita sudah terlatih tetap ambil enaknya, tetap ucap syukur. Ada satu orang lagi, ini namanya Chris Joseph Burke. Ia adalah penderita Down syndrome, biasanya memiliki ciri-ciri wajah yang khas ya, atau IQ-nya katanya dikatakan tidak lebih dari 75 ya. Nah, ketika berusia 14 tahun dia mengikuti olimpiade khusus penderita berkebutuhan khusus. Saat dia lari, tiba-tiba dia capek banget, dia hampir give up. Tapi dia ngomong sama diri dia, ayo kau masih bisa, jangan give up, ayo jangan nyerah. Dia paksa terus sampai masuk ke garis finish. Lalu sampai di garis finish, semua wartawan udah mulai foto dia. Pas dia foto, dia menjadi viral, terkenal. Kenapa? Karena komentarnya yang positif. Padahal dia itu juara ketiga. Pas sampai dia finish, dia rangkul juara yang pertama. Terus dia ngomong, betapa senangnya aku bisa menjadi juara ketiga dalam olimpiade ini. Lalu orang-orang foto ketika dia rangkul juara satu, masuk ke semua koran. Terkenal ya. Nah, dia malah ngucap makasih sama wartawannya. Katanya IQ-nya di bawah 75, kok kayaknya ada public speaking, ada. Nah itulah ya, Tuhan kita hebat banget ya. Luar biasa katanya, terima kasih udah memotretku. Aku bahagia dapat mencapai garis finish. Berapa dari kita yang paling juara 3 langsung ngeluh? Ini udah sampai garis finish, mengucap syukur loh. Katanya IQ-nya 75 ke bawah. Mungkin di ruangan ini ada yang 140 ke atas. Tapi kok gimana kita ya? Chris menjawab, katanya kok kamu seneng sih, kata wartawannya. Dia bilang, memang aku hanya juara ketiga, tapi lumayan juga kan, kayak anak kecil ya, lumayan ya, not bad right? Gitu. Not bad, lumayan juga ya. Nah kita seringkali gak gitu, kita makan bakmi, wah enak nih, wah gini, wah kepedesan, wah asinan, wah ada lagi. Kalau teman saya makan, belum dicobain bakminya, udah dikasih sambal, dikasih kecap asin, dikasih semua, masih cobain. Nggak enak, lah orang kamu udah campur semuanya. Itu bumbu kamu, bukan bumbu orangnya. Di sana ya kan, yang ketahui ini bertobat ya. Cobain dulu racikan chefnya, ya chef Alok, chef A lainnya itu kan cobain. Oh kurang ya, kurang. Belum kurang tiba-tiba kecepluk nanti peppernya ketuang semua kan salah ya kan. Nah saat mengikuti olimpiade khusus penyandang kebutuhan khusus ini, dia tampil juara ketiga. Tapi yang lebih mengherankannya ini, masalahnya yang ikut lomba itu cuma 3 orang. Kalau kata kasar, lu gak usah seneng-seneng amat, lu tuh hancur tau gak? Udah gitu lu tadi udah apek banget di belakang, udah lu wartawan udah pada pulang. Tuh ya, tapi nah itulah orang IQ 75 ke bawah happy, orang 140 ke atas sedih resesi gimana nih? Ini dunia gimana? Makan ini nggak enak, makan itu nggak enak. IQ 75 enak, kalah enak nih gimana? Apa tukeran? Kita harusnya bisa handle ya.
IQ kita dengan attitude-nya lebih baik daripada mereka yang berkebutuhan khusus. Kita nggak perlu coba tantangan mereka, tantangan kita juga lumayan. Ya kan, tantangan kita juga lumayan ya. Nah, katanya memiliki satu semangat motivasi yang luar biasa. Karena dia itu kayak tadi, vibe-nya tuh senang, happy, sampai bilang-bilang banyak ngomong kita yang normal aja kalah sama dia katanya. Karena kita seringkali nggak mampu mengatasi kelemahan, tapi malah fokus sama kelemahannya, bukan kelebihan. Nah kalau dia nggak tahu kelemahan apaan ya, kelebihan apaan ya, pokoknya seneng aja gitu. Nah kita tahu kelemahan atau kelebihan, lebih fokusnya kelemahan, fokusnya yang kurang, fokusnya yang gagal. Kemarin dia gituin aku, yang puluhan tahun baik, ininya yang dilihatin lo, yang kemarin ini enaknya mana? Yang nggak enak kok difokusin, kalah nanti sama dia. Yang ada nggak dilihat, yang nggak ada dicari. Sering yang kayak gitu ya. Yang depan mata nggak dihargai, yang ada, aduh dia mah orangnya kayaknya kurang gini, kurang gitu. Lo yang enaknya nggak kelihatan. Nah dia Chris Burke ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, dari pasangan Frank dan Marian Burke. Awalnya tuh orang-orang pada ngomong, kamu titip aja ke panti asuhan, karena Down syndrome kayaknya repot, anak kamu juga udah banyak. Tapi orang tuanya memutuskan untuk membesarkan dia dengan sepenuh hati, memupuk bakat-bakatnya, apapun bakatnya dipupuk. Pokoknya biar dia hidupnya bahagia ke depannya, banyak hal-hal, talents or whatever. Nah orang tuanya tuh memiliki pengaruh yang sangat besar sampai dia bisa sampai di titik itu. Sampai Chris itu dapat masuk sekolah formal. Jadi dia masuk sekolah formal sampai lulus, kerja jadi operator lift katanya, salah satu kerjaannya. Jadi dia benar-benar dengan semua keterbatasan yang ada dipaksa tuh. Matematika, sejarah, fisika, dia pusing tuh ya. Dia lulus sampai di ujung, lalu dia jadi pekerjaan salah satunya operator lift dan beberapa kerjaan lainnya. Nah, sikapnya yang optimis dan selalu ramah ini akhirnya disukai banyak orang. Nah, akhirnya ada produser yang menawarin dia main film. Jadi ini aktor terkenal, guys. Ada 7 film terkenal juga yang dia bintangi. Dan salah satunya dia sebagai aktor di ABC TV. Tadi 14 tahun udah gemilang sampai sekarang banyak hal-hal baik terjadi lah ceritanya. Keren juga ya. Nah ini ABC TV juga ada, dan dia menanjak terus dalam perfilman. Dan salah satu serial televisinya Life Goes On, dia mendapatkan rating yang tinggi selama 4 tahun berturut-turut. Jadi bukan sekedar kena masuk frame, enggak, dia benar-benar membuat sesuatu hal yang baik selama bertahun-tahun. Nah dia diundang ke talk show, diundang ke banyak tempat, ke stasiun TV, dan akhirnya bahkan ini bukan jelmaannya, bukan tiba-tiba boing gitu ganteng, no. Jadi untuk menggambarkan, ini tuh Golden Globe Award. Jadi Chris Burke ini mendapatkan satu Golden Globe Award disamakan dengan hal-hal lain. Salah satunya kemarin baru dapat itu si Michelle Yeoh. Jadi ini penghargaan yang prestis gitulah. Dia mendapatkan Golden Globe Award dan penghargaan 10 Outstanding Young American, 10 orang muda terbaik di Amerika. Oh keren banget pokoknya ya kan. Padahal lari aja nggak becus. Maksudnya 3 orang, paling 3 bangga lagi, ya itulah. Ya kita mesti belajar. Cara seseorang bertanding memang memperlihatkan karakternya, tetapi cara ia menerima kekalahan itu memperlihatkan segalanya. Kadang-kadang kita nggak bisa belajar kalah, kita nggak bisa belajar jadi juara nomor 3. Kita masak dikit nggak enak, langsung kamu aja yang masak. Masak terus malah makin enak, ya kan? Ya, jadi Chris Burke ini justru meresponi dengan baik untuk keadaannya yang nggak sempurna. Bahkan dalam kekalahannya dia bisa tersenyum, mengucap syukur. Justru dengan attitude-nya di tengah keadaannya, dia tetap menjadi garam dan terang, tetap membawa sukacita kemanapun dia pergi, karena itu ada kesempatan demi kesempatan terbuka. Apa yang orang mungkin pada umumnya melihat itu sebagai satu kegagalan, bahkan artikel berita ini menuliskan judulnya adalah aktor cacat mental. Ngeri loh. Tapi dia nggak peduli, pokoknya dia senang. Juara 3 senang, ya. Jadi kadang-kadang gitu-gitu ya, pikir yang nggak enaknya. Ya, kita harus mampu meresponi kehidupan dengan senyum, bahkan membawa senyuman ke dalam hidup orang lain. Dan jangan kalah sama yang Chris ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menang? Apakah kita sudah menang tersenyum atas setiap keadaan kita sekarang? Penderitaan bisa menjadi kesempatan bagi anak Tuhan untuk menunjukkan karakteristik Kristus. Ya, dan orang-orang akan diberkati melihat sikap kita berbeda di tengah dunia yang sedang mungkin mengalami banyak masalah. Tapi cara kita ngatasi masalah itu berbeda. Cara kita menghadapi resesi itu berbeda. Nah, endurance kalau secara definisi artinya secara sabar bertekun menghadapi ujian dan segala macam bentuk pencobaan.
Bayangkan kalau dalam pelajaran di sekolah atau kampus tapi nggak ada ujian, nggak ada tes, gimana? Nggak naik level dong, nggak ada nilai dong, nggak naik kelas dong. Nah bayangkan kalau posisi kita sama, nggak kemana-mana. Nah ini sebetulnya tes itu bagus, maka pastikan kita lulus, pasti lulus kok kalau bersama Tuhan. Jadi perspektif kita dalam melihat proses di depan mata, ada keadaan yang nggak enak atau yang kita lagi jalanin, justru kita bisa buktikan, kita bisa jadi garam dan terang di tengah keadaan yang hambar dan gelap. Justru di situ Chris Bird tadi senyumnya menular ketika dia asikin aja walau autism, asikin aja walaupun bagaimana keadaan dia gitu, banyak nggak enak hidupnya. Justru ketika tekanan itu datang, kita bisa dibuktikan kualitas daya tahan kita, bisa dibuktikan kualitas kita. Justru ketika tes ujian itu datang, ketika pencobaan itu datang, ketika godaan itu datang, di situ terlihat kesungguhan iman kita dibuktikan, iya apa enggak, tetap ibadah apa enggak. Jangan-jangan udah nggak liburan, cuma santai doang di rumah, bertobat, ya kan benar kan? Udah nggak liburan, tetap sayang ya kan? Jangan pasang waker, kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, apakah kita beribadah atau melayani Tuhan karena apa yang bisa kita dapatkan, atau apalagi sih yang bisa kita kasih buat Tuhan? Harusnya sikapnya kayak gitu. Ayat terakhir masih sama ya kok, cuman ini terjemahan lain. And not only this, but with joy, dengan sukacita, let us exult in our sufferings, dalam penderitaan, and rejoice in our hardships, walaupun dalam hal-hal gak enak dan berat ya. Knowing that hardships, distress, pressure, trouble produce patient endurance. Bagi orang-orang yang gak sabar, hadapilah prosesmu, biar kamu punya patient endurance. And endurance, proven character, spiritual maturity. Bagi setiap kita mau dewasa rohani, jalani ya. And proven character, hope and confident assurance of eternal salvation. Jadi rejoice in our hardships, menyadari bahwa masalah yang dialami, penderitaan yang ada justru menghasilkan kesabaran, menghasilkan daya tahan, menghasilkan karakter Kristus, bahkan kedewasaan rohani. Saya undang Jeff untuk mainkan dengan. Nah, kenapa Tuhan tuh menyeberangi walau dia tahu bakal ada badai? Karena dia tahu badai itu tidak bisa menghalangi Tuhan. He is not wake up because he wants you to grow up. He is not wake up because he wants to grow you up. Jadi dia memang lagi badai, kok Tuhan tidur sih? Kok kenyataan saya kayak gini? Kok Tuhan kayak nggak ada? Lu kamu nggak doa? Oh gaya bagian doa. Ya saya udah doa tapi kok kayak gini? Tuhan memang tidur. Kenapa? Dia bangga gitu sama anaknya. Ah ini mah bisa, dia pasti bisa lah. Oh kitabnya aja udah kejadian wahyu tengahnya enggak. Oh bukan kejadian sampai wahyu ya, kejadian wahyu lalu 64 kitabnya nanti dulu gitu ya. Itu trik-trik anak milenial ini. Nah Tuhan itu katanya tertidur di tengah badai supaya kita bisa belajar dewasa ya. Keep singing, tetaplah bernyanyi. Keep doing the right thing, tetap lakukan hal yang dahsyat, tetap lakukan hal yang benar, tetap semangat, tetap ibadah, tetap layani Tuhan. Jangan ikut kiri kanan. Mungkin sekarang saudara di tengah badai, tapi siang hari ini wake up, bangun. Saya undang tim musik, ikuti teladan Kristus. Apapun yang kita alami, Tuhan tetap bertahta. Dia raja atas segalanya, dia mampu pulihkan segala sesuatu. Jadi ini bukan akhir dari cerita kita. Tetap percaya sama Tuhan, doa, dan nantikanlah Tuhan. Tetap perbaiki. Kita satu hati dalam doa yuk sebelum WL-nya take over. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, kami serahkan setiap problem yang ada, setiap masalah, setiap hal yang mengganggu pikiran. Kami percaya Tuhan, kami undang Kau hadir untuk bantu kami, sertai kami Tuhan. Kami percaya ada hal yang baik terjadi dan tidak ada satu momen pun dalam hidup kami yang disia-siakan. Itu akan menjadi sesuatu beban yang membuat kami, membentuk kami menjadi pribadi yang luar biasa Tuhan. Tidak ada yang diambil oleh iblis untuk menjadi sesuatu hal yang tidak enak, tetapi itu bisa dimanfaatkan untuk Tuhan, untuk hidup kami menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang ada hadir di sini dan secara online. Kami percaya Tuhan ada untuk setiap kami Tuhan. In Jesus' name we pray, amen. Amin.
Saya undang Susan untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari sebelum kita berikan persembahan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang Kau beri buat hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Biarlah terus ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap teguh, ajar kami biar beri kekuatan pada kami untuk tetap setia dan teguh di dalam keberadaan kami Bapa, sehingga kami tetap kuat dalam apapun yang kami hadapi, dalam kondisi apapun, dalam keadaan baik dan tidak baik, kami tetap setia dan kami tetap teguh untuk menjalankan keselamatan kami Bapa, sehingga kami akan menjadi pemenang sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat Pastor Josh yang sudah memberitakan firman-Mu. Biar terus Engkau jagai hatinya, Engkau jagai kehidupannya, apapun yang dikerjakannya Bapa, kemanapun hamba-Mu ini melayani, Engkau selalu memberkatinya berlimpah-limpah. Terima kasih Yesus, Engkau berkati kami semua, biar apapun yang kami kerjakan juga Bapa, di minggu kami, tiap minggu Engkau terus senantiasa melindungi kami, memberkati kami, kemanapun langkah kami, kemanapun kaki kami melangkah, Engkau yang senantiasa ada bersama kami, sehingga kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biar Engkau terus sucikan, kuduskan persembahan kami Bapa. Biar itu semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi berkat buat gereja ini, menjadi berkat buat kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu kau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, hasil tanahmu, pekerjaan tanganmu dan keturunanmu. Diberkatilah benda kepemilikanmu dan tempat kediaman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan